Oke, di sini dashboard dari Power BI saya, yang dimana saya telah merekam layar, namun pada saat memproses menyimpan file tersebut malah tidak tersimpan. Jadi saya membuat ulang rekaman mulai dari HP saya, namun data yang ada di Power BI saya tetap saya gunakan dan tidak saya mengulang. Dengan demikian, saya akan menjelaskan gimana caranya saya menggunakan Power BI dan mengolah data tersebut. Di sini, saya terdapat dua halaman, yang dimana ada halaman 1 dan halaman 2. Di halaman pertama, saya menjanjikan 5 grafik yang sesuai dengan nomor 1. Yang sekaligus sudah melengkapi dengan garis penanda analitik atau reference line sesuai instruksi soal nomor 3. Sini. Kalau kita tekan, kelihatan ini adalah dua lensnya dengan garis titik-titik. Lalu di halaman kedua, di sini khusus saya letakkan tombol filter data atau slicer dari soal nomor 2 serta rangkuman angka utama berbentuk KPI card dari soal nomor 4. Baik, saya akan menjelaskan dari halaman yang pertama. Terdapat 5 visualisasi grafik yang saya telah buat. Yang pertama itu adalah di sini adalah line chart, yang dimana kita bisa lihat tren bulan dari bulan ke bulan. Misalnya dari Desember itu pendapatan bersihnya berapa. Kalau kita klik ini, saya di sini di bagian X-nya itu bulan nama, itu Y-nya itu pendapatan bersih. Jadi kayak seperti ini. Saya mencari visualisasinya tuh di ini scatter bar chartnya. Yang line chart. Nah, seperti grafik ini. Ada 3 bulan, 2 bulan, seperti itu. Kalau kita klik ini, nah yang lain juga akan berubah seperti ini, guys. Dan yang kedua, di sini saya membuat laba bersih dari kawasan wisatanya, yang dimana saya menggunakan bar chart. Ya, ini bisa lihat ada Nusa Dua, Ubud, Kintamani. Kalau kita tekan salah satunya, nah kategori aktivitasnya seperti apa, totalnya, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan di bagian kalau kita klik ini, saya menaruh dari mengambil data dari kawasan wisata dan laba bersihnya. Seperti ini. Nih, laba bersih by kawasan wisata. Habis itu ada yang namanya donut dari visualisasi donut chart. Ini yang dinamakan donut chart, yang dimana saya menggunakan di bagian legend, yaitu kanal penjualan, dan value nilainya itu adalah ID transaksinya. Jikalau kita mengklik ini, kita lihat, nah 1 bulannya itu di laba bersih dan kawasan wisatanya segini. Masih dengan soal nomor 1 ya ini. Habis itu di sini di bagian tabel matriks, di sini kita memetakan kategori aktivitas berdasarkan segmen pelanggan,
yang dimana kita pakai row tuh kategori aktivitas, kolumnya itu kita menggunakan segmen pelanggan, itu nilainya itu jumlah peserta. Di sini kita bisa lihat, saya menariknya dari sini. Kita bisa lihat dari sini. Oh, sebelum itu saya pengen kasih tahu di bagian bar chart yang ini, maaf. Nah, habis itu kita lanjut ke bagian visualisasi. Ini adalah namanya scatter chart, yang dimana kalau kita klik ini, maaf, maaf, kalau kita klik ini adalah scatter chart dari visualisasi yang ini, titik-titik yang saya ambil, yang dimana nilainya yang saya ambil itu adalah aktivitas wisata, X-nya itu sebagai durasi aktivitas, Y-nya itu sebagai rating pengalaman, rating pelanggan ya, maaf. Rating apa nih, pengalaman. Nah, seperti ini. Nah, lanjut ke soal nomor 2, yang dimana saya menyediakan 3 tombol slicer di bagian sini. Ada tahun, kawasan wisata, dan asal wisatawannya. Dan ini adalah soal nomor 4 ya, nanti kita akan bahas KPI-nya. Nah, dari ini soal nomor 2, yang dimana minimal 3 slicer atau filter interaktif, yang dimana saya menggunakan tahun, kawasan wisata, dan asal wisatawan. Ini juga saling berhubungan ya. Jikalau misalnya saya mengklik bagian ini bagian tahun, validnya itu tahun. Nah, kalau saya klik ini, misalnya saya sini, nah di sini adalah pendapatan bersihnya itu 14 M, laba bersihnya itu jumlah pesertanya 28.000, itu rating pengalamannya itu 24,29K ribu, seperti itu guys. Kalau kita klik ininya di bagian kawasan wisatawan, fieldnya itu ini saya tarik ke sini ya, itu kawasan wisatanya itu, misalnya saya memilih Lovina pada tahun 2022 sampai 2004 dengan 770 M pendapatan bersihnya, itu laba bersihnya 336 M, dan jumlah pesertanya itu ada 2000-an. Lalu rating pengalamannya itu ada 1 koma ya, kalau dibilang ini 1,51K. Kalau kita klik ini asal wisata, misalnya di bagian Amerika, asal wisatawannya 15 M, pendapatan bersihnya 7 M, laba bersihnya 29, jumlah pesertanya itu rating pengalamannya 39,70, seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3, yang dimana minimal 2 reference line. Ini ya, maksudnya reference line itu artinya nih garis, maaf, aduh blur ya, nih garis titik-titik ini namanya 2 reference line. Kalau saya hapus ini, saya coba ulang buat di laba bersih dan kawasan wisata. Kita hapus dulu biar
kalian tahu remove, saya buat, kita tarik dulu, kita klik dulu sini biar di sini dia bar chart. Nah, setelah itu kita perbesar dulu ya, besar, tambah besar, kita klik nah di sini apa tadi ya, kita diperbesar kayaknya segini doang. Habis itu kita tarik itu kawasan wisata. Nah di sini kita cari kawasan wisata, nggak kelihatan kawasan wisata, kita klik kanan, kita bawa ke Y. Habis itu kita cari laba bersihnya itu ke X. Ini klik kanan, kita tarik ke sini. Nah, seperti ini ya. Habis itu kita lihat. Nah, seperti ini jadinya. Lalu di soal nomor 3 kita harus menambahkan 2 reference line. Caranya, nah kita buat soal nomor 3. Kita klik ini ya, line chartnya. Cari di bagian visualnya itu adalah kaca pembesar. Cari axis contact line, add line, misalnya di sini 4 miliar. Saya sudah tulis ya di sini, dan di sini dia selama nih 4 miliar di bulan Desember ya kalau salah ini. Ada garis. Lalu yang kedua kita klik di sini sama kayak yang tadi, kita klik di sini di kaca pembesar, di consta tuh add line-nya itu adalah X, di exit kita kasih nilai ini berapa ya, kurang lagi 3, 1, 2, 3, enter. Nah sini dia ada garisnya guys, garis titiknya ini seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4 kan sini. Nah ini adalah KPI CARS sebagai ringkasan angka utama yang paling krusial, yaitu totalnya laba bersih, pendapatan bersih, laba bersih, jumlah peserta, rating pengalaman. Yang dimana pendapatan bersih keseluruhannya itu ada 21 miliar. Dan laba bersihnya itu 9M, dan jumlah pesertanya itu 41.000, dan rating pengalamannya itu 35,39. Nah, cara mainnya ini kita bisa lihat, misal kita klik ini kan. Nah, value saya ambil dari value pendapatan di data transaksinya. Misalnya kita lihat dari pendapatan bersih, laba bersih, dan jumlah peserta dan rating pengalaman. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya, misalnya tahun 2022 misalnya sampai tahun 2023 di misalnya dari tahun 2022 sampai 2023 di
kawasan wisatanya itu di Canggu dan asal wisatawannya misalnya dari Australia. Nah, di sini kita bisa lihat keseluruhan pendapatan bersihnya itu 159 M dan 72 M laba bersihnya, dan jumlah pesertanya itu 335 dan rating pengalamannya itu 263,80 seperti itu. Jadi sekian penjelasan dari komponen dashboard yang telah saya susun. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan maaf kalau salah dalam pengertian, tapi ini pemahaman saya yang saya dapatkan dari pas awal-awal kita belajar Power BI. Dan maaf sebelumnya saat screen record benar-benar hilang. Saya menggunakan waktu itu screen recordnya itu pakai PowerPoint. Jadi pas mau save filenya itu tidak ke save, malah don't save saya klik. Dan di sini sudah ada data saya, the last save jam 8.51, tugas Power BI Nova, seperti itu. Sekian, terima kasih.